Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tolga Razak dari kelas TI 4206 dengan NIM 12011844113. Saya di sini akan ditemani oleh kedua teman saya yang bernama Kevin Hosea dengan NIM 12011182474 dan Gilang Trias Morojati dengan NIM 12011172383. Kami di sini akan menjelaskan mengenai tugas besar pemodelan sistem. Baik, kami akan langsung masuk ke yang pertama, yaitu problem situations. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada proses. Di proses ini merupakan penjelasan di mana PT Modal ini adalah sebuah perusahaan yang memproduksi alat elektronik, yaitu dia memproduksi osiloskop atau yang dilambangkan dengan O dan voltmeter atau yang dilambangkan dengan V. Proses produksi ini melibatkan 3 stasiun kerja, yaitu CB atau circuit board, CH atau chassis, dan ASS atau assembly. Setelah di assembly, kemudian nantinya akan dilakukan proses inspeksi 100% untuk meminimasi kesalahan. Yang kedua ada structure. Yang pertama ada owner. Yang kedua adalah direktur utama. Yang ketiga ada manajer produksi. Dan yang keempat ada manajer pemasaran. Yang kelima ada divisi CH. Yang keenam ada divisi CB. Yang ketujuh ada divisi assembly. Dan yang terakhir ada divisi quality control. Nah, kemudian yang ketiga ada konflik. Konflik yang dialami oleh PT Modal ini yang pertama, PT Modal ini dituntut untuk memperkuat posisi perusahaan sebagai market leader. Dan yang kedua, PT Modal ini dituntut untuk memaksimalkan layanan konsumen dan mempertahankan konsumennya. Yang ketiga, PT Modal ini dituntut untuk meminimasi biaya inventory. Dan yang keempat, perusahaan dituntut untuk menjual produk dengan harga yang lebih murah dan kualitas yang lebih baik dari kompetitor. Kemudian yang keempat ada uncertainties atau ketidakpastian, tentunya harga produk yang mengikuti permintaan pasar. Kemudian yang kelima ada aksi dan reaksi. Nah, jadi apabila demand tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan, maka yang terjadi adalah kehilangan penjualan pada kedua produk, yaitu O dan V. Tentunya konsumen akan membeli dari perusahaan lain yang mengakibatkan perusahaan akan merugi. Kerugian ini diperkirakan seperti kehilangan keuntungan per unit sebesar 4 kali. Kemudian yang keenam ada controls. Yaitu yang pertama adalah penjualan osiloskop dan voltmeter, yang kedua ada kapasitas produksi per jam, yang ketiga ada ongkos produksi dan BOP, kemudian ada outsourcing, ada subkontrak, ada overtime, dan kemudian ada inspeksi 100% agar meminimasi cacat produk, kemudian ada training dan cost reduction. Kemudian kita langsung masuk ke poin yang ketujuh, yaitu ada goals and aim. Jadi PT Modal ini dituntut untuk mempertahankan reputasi, meningkatkan pangsa pasar, dan memperkuat market leader dengan mempertahankan harga dan kualitas yang bersaing dengan perusahaan lain. Nah, PT Modal juga harus meminimalkan kehilangan penjualan sehingga keuntungan dapat dimaksimalkan. Kemudian yang kedelapan ada worldview, tentunya dari pemilik dan direktur dari PT Modal. Dan yang kesembilan ada people yang ada di PT Modal sendiri, yaitu yang pertama ada pemilik dari PT Modal, kemudian direktur utama, direktur produksi, direktur pemasaran, manajer produksi, manajer pemasaran, divisi chassis, divisi control board, divisi assembly, divisi QC, distributor PT Modal, dan IMKM yang bekerja sama. Sekarang kita langsung masuk ke poin ke-10, yaitu relationship. Jadi PT Modal ini melakukan relasi dengan IKM elektronik dan mendapatkan akses tentang persediaan karena kolaborasinya dengan 3 distributor produk osiloskop dan voltmeter. Kemudian yang ke-11 adalah resources, yaitu operator chassis, operator control board, operator assembly, dan operator quality control. Kemudian ada manajer produksi dan manajer pemasaran. Kemudian ada distributor, ada IKM, dan kita langsung masuk ke bagian ke-12, yaitu proses. Nah, di proses ini PT Modal masuk komponen control board, chassis dari IKM. Maka divisi CB dan CH bisa ditutup dan karyawan dari divisi tersebut dapat dipindahkan ke divisi assembly dan quality control sehingga kapasitas waktu dapat bertambah 1,5 sampai 2 kali. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian struktur. Ini pada bagian terakhir, yaitu adalah owner dari PT Modal, kemudian ada manajer produksi dan manajer pemasaran, kemudian ada direktur produksi dan ada direktur pemasaran juga tentunya. Kemudian kita langsung masuk ke bagian kedua, itu rich picture diagram. Baik, di sini merupakan komponen-komponen dan kategori dari rich picture diagram. Kemudian kita langsung masuk ke rich picture-nya. Jadi kalau misalkan dijelaskan, saya jelaskan, coba jelaskan di sini. PT Modal punya 2 misi, yaitu menurunkan biaya overhead sebesar 25% dan menaikkan pangsa pasar sebesar 57,3% agar PT Modal itu lebih besar daripada kompetitor. Bagaimana caranya?
Nah, bisa kita lihat di sini, yang pertama mereka melakukan perencanaan, kemudian ada perbaikan bisnis dan menemukan solusi bisnis. Solusi bisnisnya adalah mereka melakukan perjanjian dengan mendapatkan pasokan dari IKM, circuit board, dan chassis. Bisa dilihat, harga circuit board dan chassis dari distributor itu harus lebih murah daripada biaya produksi, yang mengakibatkan divisi CB dan CH itu bisa ditutup dan dialihkan ke divisi final assembly dan divisi QC, seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya penambahan jam kerja. Jadi tentunya di sini ongkos jam kerja reguler akan meningkat sebesar 1,25 kali, tetapi produksi osiloskop dan voltmeter akan meningkat. Nah, kemudian batas maksimal dari penambahan jam kerja adalah 50% jam kerja reguler, seperti itu. Jadi ini merupakan risk picture diagram dari permasalahan yang terdapat pada PT model. Kemudian PowerPoint selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Kevin Jose. Terima kasih. Saya akan menjelaskan bab 3, yaitu mengidentifikasi masalah untuk analisis. Di sini merupakan hierarki sistem yang ada pada studi kasus kelompok kami. Yang pertama ada narrow system, yaitu rantai produksi, kemudian wider systemnya adalah divisi produksi, kemudian environment-nya adalah PT Model, dan environment yang kedua adalah kompetitor dari PT Model. Kemudian ini merupakan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada kasus kelompok kami, yaitu PT Model. Kemudian ini adalah 6 elemen masalah yang terjadi pada studi kasus kami. Yang pertama adalah pengambilan keputusan yang dilakukan oleh CEO PT Model. Kemudian, tujuan pengambilan keputusan adalah untuk memperkuat posisi sebagai market leader dengan memaksimasi keuntungan dan meminimasi kehilangan customer. Kemudian ada kriteria keputusan, yaitu perlunya memaksimasi layanan pada konsumen atau permintaan produk setiap minggu dan harus bisa terpenuhi di minggu tersebut. Kemudian ada ukuran performansinya, yaitu kerugian setiap minggu, dan input kendali serta alternatif jalur aksinya ada 1 harga produk, 2 manajemen pemasaran, 3 biaya produksi, 4 kapasitas inventory dan waktu produksi. Sementara konteks di sini adalah bagian produksi dan marketing di PT Model. Kemudian saya akan menjelaskan bagian 4, yaitu mendeskripsikan sistem relevan. Nah, ini adalah merupakan simbol-simbol yang akan digunakan pada influence diagram. Dan ini merupakan influence diagram yang ada pada studi kasus kelompok kami, yaitu PT Model. Di sini akan membahas tentang model sistematis dan solusi. Di sini bisa dilihat tabel model sistematis sendiri yang berisi simbol-simbol dan keterangannya dan satuannya. Terdiri dari 9 simbol yang bisa dilihat di layar kalian. Untuk rincian model sistematisnya, yang pertama ada total cost, yaitu adalah total biaya produksi ditambah total biaya kerja, ditambah total biaya outsourcing, dan ditambah total biaya inventory. Untuk total biaya produksi itu adalah jumlah permintaan dikali biaya bahan baku ditambah jumlah produksi reguler ditambah biaya produksi reguler ditambah jumlah produksi overtime dan biaya produksi. Untuk total biaya inventory sendiri itu dapat didapatkan dari jumlah inventory dikali biaya penyimpanan. Untuk total biaya operasi itu biaya assembly ditambah biaya SKCH, SKCH ditambah biaya SKCG. Untuk total biaya outsourcing itu jumlah outsourcing dikali biaya outsourcing. Untuk total biaya tenaga, dan terakhir untuk total biaya tenaga kerja, jumlah pekerja dikali jam kerja dikali biaya pekerja. Di sini ada solusi sendiri. Untuk fungsi maksimal itu TPO dikali HJO dengan dikurang X3 dikali 1,5 C01 ditambah 1,5 yang di dalamnya ada HBB1 yang dapat dibahas dan bisa dilihat sendiri di fungsi tujuan di sini untuk mencari max-nya, yang dimana adalah untuk TPO sendiri memiliki hasil yang 6514,5 yang kita buatkan menjadi 6515. Untuk TPO sendiri itu memiliki hasil 11.716. Untuk OTKLT itu memiliki hasil sebesar 9.375 rupiah. Untuk BPUNO memiliki hasil 175.875 perak. BPUNP itu bisa didapatkan hasil 68.375. Untuk BPUOO itu mendapatkan hasil 178.593,75 perak. Untuk BPOP itu memiliki hasil 79.968,75 perak. Untuk KPU 01 itu memiliki hasil 239.125. Untuk KPU kedua itu memiliki hasil 111,65. Sekian presentasi dari kelompok 11 dari tugas besar
model sistem ini. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, assalamualaikum.